Ini kita lontarkan kepada yang hadir hari ini untuk memberikan suatu tanggapan, Pak, apa memperkuat, memberikan saran dan masukan. Dan ini rencananya apa yang disampaikan oleh 3 narasumber ini merupakan apa nanti kita bikin narasumber nanti rencananya, dan kita nanti perlu berapa orang nanti saya minta membuat suatu kriteria nanti kepemimpinan Riau ke depan yang kita perlukan sebagaimana masukan-masukan yang disampaikan tadi itu. Kita bukan berarti menyudutkan yang sudah, bukan. Artinya siapapun menjadi gubernur nanti ini dia harus dapat mengambil apa namanya dasar program ke depan ini sebagaimana disampaikan oleh 3 narasumber tadi itu dengan kriteria yang kita perlukan. Cuma begini, memang kita menjadi persoalan sekarang ini kan ini karena kondisi partai politik ya. Ini kondisi partai politik. Silakan mungkin akan memberikan silakan Pak Iwan. Jadi mungkin saya menambahkan dari Pak Azhar tadi. Kalau dalam analisa saya Pak, memang Riau ini butuh pemimpin yang mampu mendrive ekonomi Pak. Nah, karena hari ini saya kebetulan berlatar belakang birokrat, pernah jadi politisi, pernah jadi kepala daerah. Saya melihat dua perbedaan antara kepala daerah yang berlatar belakang birokrat dan kepala daerah berlatar belakang bisnismen. Jadi kalau latar belakang kepala pemerintahan yang dari birokrat ini cenderung menjalankan pemerintahan berdasarkan good governance. Ini orientasinya proses Pak, bukan hasil gitu. Tapi kalau kepala daerah yang berasal dari bisnismen ini berorientasi kepada hasil, efektivitas alokasi anggaran gitu. Jadi kalau menurut saya itu Riau butuh memang yang kedua ini sekarang Pak, dari pengusaha, karena yang paling penting itu bagaimana menentukan apakah anggaran yang dialokasikan tepat sasaran atau tidak gitu. Ini mohon maaf Pak Wan, saya mungkin ingin membuka ruang diskusi tentang rencana pembangunan jembatan dari Panding ke Bengkalis Pak. Ya kan ini kan akan memakan anggaran yang banyak sekali. Lalu kalau saya Pak sebagai orang yang pernah menjadi pemutus dalam satu tingkatan pemerintahan, kalau saya selalu menghitung Pak, ini kira-kira nanti efek ekonominya sebesar apa, efektif tak ini dibangun gitu. Lalu kalau ini dibangun dengan anggaran investasi yang sekian besar, ini yang merasakan dampaknya ini sejauh mana gitu. Dan nanti kontribusinya terhadap perkembangan PDRB, Pak, tingkat kemiskinan seperti apa gitu. Atau tepat tak di sini yang dibangun jembatan dengan alokasi yang begini besar investasinya begitu Pak. Jadi saya pikir Riau membutuhkan pemimpin yang memang bisa menghitung peka sensitif terhadap bagaimana cara mengalokasikan anggaran Pak. Karena saya melihat mungkin apa yang disampaikan Prof. Aji dan Prof. Detri tadi, kita ini mungkin di meja perencanaan Pak, katakanlah Riau 2020 itu cenderung simbolik Pak. Simbolik dalam artian kita menghitung faktor material tadi Pak. Katakanlah mungkin banyak sawit, lumai potensi tadi Pak. Kita ramai-ramai mendorongnya ke situ. Sementara kita lupa bahwa Riau ini tidak simetris Pak. Kita asimetris Pak. Sehingga kita selalu meninggalkan kebijakan afirmatif. Sehingga terjadilah gap yang begitu tinggi antara satu daerah makmur dengan daerah yang tidak makmur. Seperti Pekanbaru, Dumai, mungkin dengan Meranti, dengan Rock Hill. Itu akibat mungkin kita lupa bahwa ada ruang-ruang afirmatif yang harus kita siapkan juga. Mungkin seperti itu tambahan saya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin siapa? Ya, Pak Wan. Pak Yunus. Terima kasih Pak Wan. Mungkin kami juga mau menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan, sumbang pikiran yang masalah pemimpin kita ke depan ini yang penting menurut kami adalah bagaimana dia bisa menjadi dirijen ya. Karena kan membangun ini tidak bisa dengan provinsi sendiri atau kabupaten kota sendiri, harus bersama-sama, harus kompak gitu. Nah, berarti kan nanti yang menjadi gubernur harus yang bisa mengajak semua pihak kabupaten kota berkolaborasi. Karena kan lihat dari regulasi ada wewenang provinsi dan ada wewenang kabupaten kota, dan wewenangnya lain-lain gitu kan. Jadi kalau misalnya provinsi berjalan sendiri, kabupaten kota berjalan sendiri, tak bisa, karena dia punya wewenang sendiri. Misalnya tadi soal pendidikan itu provinsi mengurus SMA ke atas, sementara kabupaten kota SMA saya Pak.
SMA saja. SMA saja. Sementara kabupaten kota SD SMP di bawah. Nah, sekarang angka partisipasi murni SD dan SMP itu berapa di kabupaten kota? Sampai saat ini masih banyak angka partisipasi murni kabupaten kota itu yang di bawah 100%. Berarti ada yang berusia 15 tahun itu nggak sekolah gitu. Tak sekolah. Putus sekolah. Apakah dia putus sekolah? Apa dia tidak mampu sekolah? Persoalannya apa misalnya? Apakah sekolahnya tak cukup atau sekolahnya jauh dari pemukiman? Nah, ini kan persoalan-persoalan yang detail, tapi itu kan harus dilakukan bersama-sama gitu. Kalau misalnya soal jalan yang tidak ada, apakah kabupaten kota mampu membangun jalan itu? Kalau tak mampu harusnya provinsi bantu gitu kan? Nah, itu tadi. Jadi itu yang mungkin. Udah, itu yang kedua, mungkin pemimpin itu ya tak bisa melihat kacamata kuda tadi. Saya sepakat dengan Pak Irwan tadi atau Pak Pak Wan, Pak Uji tadi. Saya misalnya jembatan Pak Ning Bengkalis itu apa yang mau dikejar gitu. Padahal kan sebetulnya persoalannya tidak hanya Bengkalis dan Pak Ning. Bengkalis itu sudah maju gitu kan. Pak Ning juga sudah maju. Tinggal Meranti. Yang tertinggal itu Meranti. Ya kan? Meranti, Inhil gitu kan, ya kan? Kalaupun itu misalnya, kalaupun itu misalnya mau dibangun jembatan, sepertinya lebih bagus jembatan itu melalui Meranti. Jadi Bengkalis ke Meranti dulu, baru ke Pulau Sumatera. Bukan dari Pak Ning ke Bengkalis. Apa yang dikejar gitu? Padahal kalau dari Pulau Sumatera ke Meranti itu lebih murah, lebih murah dibanding dari Pak Ning ke Pulau Bengkalis. Kalau duitnya Bengkalis misalnya banyak, dia bisa bikin beberapa jembatan di pulau yang Bengkalisnya sampai menyambung ke Meranti. Cukup duitnya. Duitnya dari Pak Ning ke Bengkalis kalau kita hitung dengan jembatan yang dari Meranti ke Pulau Sumatera, ke Sungai Rawa kan, ke Buton nggak ada. Itu sampai ke Bengkalis cukup duitnya. Itu dua kabupaten yang selesai. Yang terlemah kita ini kan Meranti sebetulnya. Pak Asarudin sampaikan tadi, Meranti itu terlemah gitu. Jadi kalau kita misalnya kereta kuda, mata rantai, kalau dia filosofi kereta kuda, yang diselesaikan itu kan kuda yang paling lemah, bukan kuda paling maju gitu. Bukan Bengkalis yang diselesaikan, Meranti yang diselesaikan. Afirmatif. Kalau kita misalnya bicaranya satu kesatuan dia gitu kan, gitu. Nah itu tadi. Betul. Nah itu yang kok tiba-tiba Pak Ning ke ini kan betul Pak Samsuar udah bahwa dia membuat studi ya, dia membuat studi meneruskan siapa saja bisa kan gitu. Karena kan itu yang paling Meranti terbantu. Sekarang Meranti termiskin Seriau. Sekarang mengangkat ekonominya macam mana? Isolasinya dibuka. Satu itu infrastruktur, begitu isolasinya terbuka pasti dia meningkat ekonominya. Macam mana lagi mau mengangkat ekonomi Meranti? Tak ada lagi. Sekarang nih orang-orang Meranti banyak pindah ke Siak. Kelapa tak ada laku. Tak ada laku kelapa. Sagu banyak harimau lah. Orang punya banyak itu cukong-cukong yang punya. Dikuasai Cina. Iya, dikuasai Cina. Orang kita jadi buruh aja. Nah, itu yang terjadi gitu kan. Jadi mencoba kita menyelesaikannya. Gapnya makin lebar kalau itu diselesaikan Bengkalis Pak Ning, orang Pak Ning orang Bengkalis nyoknya dengan mobil orang Pak Ning ke Bengkalis kan, orang Melati berdayung sampailah selesai. Tak berubah-ubah itu masalahnya. Jadi bicaranya tidak bisa emosional dan harus bersama-sama. Selesai persoalannya. Itu mungkin Pak Wan. Oke, tambahan. Lain ketua Bupeda nggak tahu daerah itu. Ini mungkin apa Pak Ahmad Rafai ini tim ahli apa staf ahli ya pembangunan desa. Pembangunan desa. Ya kalau saya melihatnya begini Tuan. Saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Detri terkait dengan komunikasi. Kalau tadi Pak Azharudin menjelaskan secara teknis tentang penyusunan RPJP 2025-45 itu, secara imperatif memang banyak sekali kebijakan pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah.
Itu satu poin yang di situ. Pusat ke daerah. Ya. Oh, luar biasa. Imperatif itu ya sifatnya ini adalah penugasan atau katakanlah komando yang memang sudah disusun di dalam. Kalau itu kita turuti, maka sebenarnya kriteria pemimpin seperti apa yang kita harapkan adalah yang mampu mengkomunikasikan pembangunan pusat dengan daerah. Juga adalah dengan provinsi dan kabupaten. Itu mungkin karena ini sudah turunan sampai ke bawah. Jadi artinya kalau kita pakai bahasanya Pak Fredri tadi adalah komunikasi atau dalam pengertian yang lain adalah negosiasi yang sangat kuat terhadap proses pembangunan itu. Itu satu poin Pak Tuan. Kemudian kalau kita bicara tentang sumber daya Pak Fredri, tadi faktor produksi. Kita kehilangan faktor produksi kita udah banyak Pak. Ya. Sumber daya minyak kita udah habis. Value-nya nggak ada. Hutan kita udah habis tadi katakan. Laut kita juga udah habis. Kemudian sekarang kita bicara sawit. Sawit kita punya siapa Pak Prof? Nah itu sekarang kita mau teliti sawit soal investasi. Struktur investasinya seperti apa? Tapi gini, Singapura itu udah habis nggak ada, dia maju. Makanya kita tunggu habis dulu. Artinya pemimpin yang kita butuhkan juga harus punya komunikasi yang bagus dengan dunia usaha gitu kan. Itu kayak tadi Pak Irwan sampaikan gitu kan. Artinya ini juga harus menjadi kekuatan baru bahwa ini bukan soal strukturalis tapi ini adalah soal komunikasi yang baik dengan seluruh kalangan. Baik pemerintah ke atas maupun pemerintah ke bawah, juga dunia usaha. Nah ini kemampuan seperti apa? Siapa ini yang mempunyai kekuatan itu? Kalau tadi Pak Azhar menjelaskan, justru daerah-daerah kita, kabupaten yang sekarang dengan kemiskinan yang tinggi itu di luar Meranti sama Indil, Rohul dengan Pelalawan itu dengan luas sawit yang luas adalah kemiskinan yang tinggi. Loh kenapa di daerah sawit itu miskin? Itu pertanyaan mendasar juga yang harus kita jawab, bahwa apakah betul ekonomi sawit ini bisa mensejahterakan masyarakat? Itu kan pertanyaan yang mendasar juga. Ada impor kemiskinan. Nah, itu makanya artinya ini harus ada telaah yang kuat. Tadi Prof Ajay menyampaikan kita punya sebenarnya visi Riau 2020 yang perlu kita review kembali itu untuk dilaksanakan. Bahwa harus ada pemimpin yang kuat melaksanakan fondasi dasar pembangunan Riau yang memang betul konsisten dengan kondisi kita dan punya komunikasikan itu dengan pusat daerah. Artinya provinsi harus menjadi tadi disampaikan Dirjen harus mampu menarik yang atas juga melindungi yang bawah, juga dunia usaha yang kita tidak bisa mengabaikan bahwa kekuatan dunia usaha di Riau itu sangat besar. Sangat signifikan ya Prof. Apa Pak Irwan? Itu Prof. Saya kira itu. Jadi ini bukan hanya soal tata kelola pemerintahan, tapi juga adalah bagaimana sebenarnya menjadikan pengelolaan pemerintahan Provinsi Riau itu yang memang bisa mengkolaborasikan itu semua. Dunia usaha terutama saya kira, karena memang PDRB kita yang tinggi bukan karena kemampuan APBD tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarudin. Karena yang membentuk PDRB itu adalah dunia usaha. Dunia usaha. Jadi kalau itu kita abaikan, maka sebenarnya kita akan kalah terus. Kita nggak bisa melakukan proses pembangunan yang bisa menggait nilai-nilai ekonomi tadi. Nah itu pandangan saya. Jadi memang harus punya komunikasi yang kuat, negosiasi yang kuat terhadap pembangunan. Saya kira itu tambahannya. Jadi kalau begini, kalau umpamanya apa yang dikatakan Pak Azhar tadi tentang badan penanaman modal, kan seperti itu kinerjanya, kita tanpa dia pun sebetulnya Indonesia bisa autopilot autopilot aja bilang sendiri ya. Di situ. Baik, Pak Irwan bagus ya. Nanti Herman dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Profesor Narasumber dan Bapak Arin yang berbahagia. Kalau melihat dari kondisi ekonomi Riau, kondisi real, bahwa kami melihat terjadi stagnan, malah menurun. Seperti Pak Azharudin sebutkan tadi, pertumbuhan sudah makin menurun, PBD makin mengecil dibandingkan nasional dan Sumatera sendiri. Karena sekarang Riau ini nomor di bawah, Pak, di bawah Sumatera. Nomor 2 ya, paling bawah, Pak. Sumatera. Dulu nomor 2 di atas. Sekarang nomor 2 di Sumatera. Cenderung nomor 3. Nomor 6 nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi Riau ini di bawah nasional dan di bawah Sumatera. Pada zaman Pak Wan Bakar dan Pak Rusli dulu di atas, Pak. Nomor 1 gitu. Jadi kami lihat udah stagnan. Salah satunya kenapa kami bilang stagnan? Riau ini motor penggerak ekonomi udah jalan, Pak, jalan tempat. Kita lihat Pak, ada kawasan industri Pelintung,
Tenayan, Tanjung Buton, Kuala Eno dan lain-lain itu tidak ada pertumbuhan, tidak ada pergerakan yang berarti. Jadi tidak bisa menggerakkan ekonomi Riau. Kalau daerah-daerah pertumbuhan atau kawasan-kawasan industri itu maju, investasi banyak, itu akan mendorong ekonomi Riau. Enggak, itu lagi pun belum ada. Artinya kawasan-kawasan itu kan hanya perencanaan. Dalam pelaksanaan sampai hari ini kan tidak berjalan. Pelintung sudah Pak? Pelintung? Sudah mempegang jalan. Oh, Pelintung. Pelintung itu kan investasi Wilmar itu. Macam Siak kan belum. Siak belum berkembang. Belum berkembang. Dan tapi sudah mulai ya, tapi belum berkembang. Iya, Karena menyangkut kawasannya belum apa ya. Iya. Nah, kalau apalagi dari Kuala Eno itu sama sekali sampai hari ini belum ada. Iya. Jadi kamu pikir seperti Prof. Aji sebut tadi, Selat Melaka. Selat Melaka itu sangat potensi yang sangat luar biasa. Jadi 100.000 kapal yang lewat di sana. Itu adalah kapal perdagangan. Malaysia Pak, kalau Singapura lah, ya kita tahu semua bagaimana Singapura. Tapi kalau Malaysia, mereka punya pelabuhan besar. Johor itu ada 2. Port Klang, Tanjung Pelepas. Tanjung apa? dan Thailand. Jadi selain masalah kawasan pelabuhan, industri, mereka juga mengembangkan pariwisata Fasilitas. di kawasan itu. Indonesia gitu loh. Janganlah Riau aja. Indonesia tidak mempunyai pelabuhan khusus terkait itu. Hanya sekarang ini dalam persiapan adalah Kuala Tanjung dan Palawan itu mau jalan gitu, ya. Tapi belum maksimal lah. Sedangkan seperti Pak Prof tadi, Profesor Doro Jatun sebutkan bahwa Dumai adalah pusat Pintu gerbang ekonomi. Pintu gerbang Indonesia. Tapi sampai sekarang Dumai ya kondisi seperti itu, dan kita tahu macam mana kotanya begitu. Dan bagaimana orang pusat melihat Riau, kita melihat bahwa mereka tidak memasukkan Riau ini sebagai prioritas, baik itu pariwisata, dari segi perencanaan nasional ya. Iya, kawasan industri, pelabuhan. Tapi pada rencana pembangunan jangka panjang yang nanti sampai 2025-2045 Indonesia Emas, itu daerah Pak Iwan Nasir juga banyak dimasukkan Pak. Daerah Meranti, daerah afirmasi. Iya, karena di sana daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Dan sana banyak program-program pusat yang bisa kita ambil, kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu untuk menjawab permasalahan infrastruktur jalan, listrik, air bersih, pelabuhan dan lain-lain itu untuk menjadi daya ungkit dan daya saing Provinsi Riau itu sangat perlu sekali diperjuangkan oleh Riau ke depan. Dan terkait Pak Prof Detri mengatakan yang 5M itu, pemimpin ke depan itu harus memprioritaskan manusia tuh Pak. Jadi kan manusia itu ada pemimpinnya, ada masyarakatnya. Kalau masyarakat ini sebetulnya dia ikut apa yang dicita-citakan dengan konsep dari pemimpin itu. Kita lihat kayak seperti Cina, Thailand, mereka fokus ke mempunyai slogan pengusaha. One product, one village. Jadi satu daerah itu fokus dalam satu produk atau komoditas kan. Dari Pak Azharuddin, Pak Iwan sebutkan, Pak Wan Yunus mengatakan ada ketimpangan antara daerah. Jadi harus dibuat konsep perencanaan yang matang, bagaimana dengan kearifan lokal suatu daerah. Kalau dulu kita di Kampar ada jeruk, kalau misalnya di Meranti ada sagu, di Inggil ada. Setiap daerah itu punya komoditi sendiri ya. Iya, dan itu fokus mereka kembangkan. Jadi saya kira pemimpin ke depan itu Pak harus fokus mempunyai konsep yang jelas dan actionnya. Iya. Oke. Terima kasih. Mungkin terakhir Zul. Ini masalah pendidikan kira tadi sorot juga. Depan maksudnya. Depan. Jelas. Oke, mungkin dari aspek pendidikan yang kita lihat selama ini kan geografis kita Riau dengan Malaysia itu kan bertetangga.
Tapi selama ini kan kita tahu pendidikan Malaysia itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita sebetulnya. Hasil pengukuran PISA juga baru-baru ini juga menunjukkan bahwa Malaysia itu di atas kita. Literasi numerasi. Literasi sains, literasi numerasi, literasi membaca dan sebagainya. Tapi selama ini nampaknya kita yang berdekatan itu kan kita harapkan ada imbas sebetulnya, ada kerjasama yang mengimbas pendidikan itu. Terutama saya berharap betul bahwa imbas dari Malaysia itu adalah kemampuan berbahasa Inggris generasi kita. Karena Melayu ini akan dikenal kalau memang anak-anaknya itu memang bisa berbahasa Inggris. Malaysia itu dikenal sebagai Malay itu ya gara-gara itu sebetulnya, bukan berarti kita kebarat-baratan. Jadi untuk menguasai pasar dan sebagainya itu bahasa Inggris sangat penting. Jadi dengan kerjasama dengan Malaysia, katakanlah anak-anak kita magang di Malaysia sebulan, 2 bulan, 6 bulan, itu mudah-mudahan nanti dia akan mahir lah berbahasa Inggris. Kemudian juga nanti kualitas pendidikan akan meningkat. Selama ini nampaknya tidak ada. Justru orang Jawa yang memanfaatkan kerjasama itu dari Jawa. Universitas pun begitu. Universitas Jawa itu kerjasama dengan Malaysia luar biasa. Gitu ya? Coba dengan kita. Jadi sayang sekali gitu. Jadi kalau ingin mengambil, kita merupakan daerah yang terdepan ya, betul sekali. Jadi orang tuh menyangka kita malah lebih kuat hubungan kita dengan mereka gitu. Iya, kemelayuan itu. Tapi sayangnya itu tidak berimbas. Nambah sedikit, kalau dulu Riau malah dengan Singapura. Ada Singapura Riau Corporation namanya. Sijori ya. Bukan itu Pak. Jadi soal Sesudah itu kan. Jadi dikirim orang Riau. Habis itu diprotes oleh orang luar, akhirnya tak jadi Indonesia jadinya. Dulu Riau khusus, saya ikut pernah. 2 minggu kursus di Singapura. Macam-macam soal lingkungan, soal pendidikan. Ada program kerjasama dia awalnya. Iya, jadi itu jadi pemimpin ke depan saya berharap juga akan mengimplementasikan lah kerjasama itu, karena mereka kan juga welcome itu. Malaysia itu juga welcome terhadap kerjasama seperti itu. Yang berikutnya masalah pemberian beasiswa sih saya setuju sekali. Ya, jangan siswa itu sudah lulus jadi mahasiswa lalu dia diberi beasiswa. Sebaiknya ketika dia SMA dia sudah diplot sebetulnya. Ini anak Siak ini sawit ini. Oh mungkin yang cocok sekolah sawit atau sekolah pertanian mungkin ya, itu memang diplot dari situ. Jangan sudah masuk akhirnya diberi saja. Padahal keahliannya itu kurang dibutuhkan di tempat itu misalnya. Dan mungkin perlu dibentuk juga Pak Azharuddin semacam panitia aja lah untuk melakukan itu. Mestinya ya Pak. Kemudian juga nih Tuk Wan, dulu daerah-daerah kami pesisir Riau itu kan maju dulu, semokil itu. Semokil, laju, malah sekolah dan sebagainya itu. Tapi sekarang dia terbalik kondisinya. Tanah-tanah yang bagus itu tidak bisa dimiliki oleh orang-orang pesisir itu. Akhirnya apa? Mereka hidup kepikir, cobalah kita lihat. Jalan kita dari Siak masuk Bunga Raya, bukan asli kan, belum asli situ. Asli situ ya pinggir sungai itu, sampai ke arah ke Singapura, arah ke Paneng lah. Itu penduduk asli situ tinggalnya dekat Usut ke Gamo itu. Bahkan ada rumah dekat bakau itu buat rumah. Bayangkan itu, kan gitu. Di kampung kami di Sungai Ampit itu justru yang direbutkan oleh masyarakat tanah gambut. Tanah gambut. Sedangkan tanah-tanah pantai Pak Haji untuk untuk udang ya? Tambang udang. Itu sudah dikapling oleh orang luar. Iya. Itu arah ke Siak ke Lalang itu Pak Sedar. Iya itu Pak. Jadi bagaimana peran dari pemerintah daerah untuk melindungi ekonomi masyarakat yang menempati daerah itu. Kemudian yang berikutnya adalah cangkang luar biasa banyak, cangkang sagu. Tapi diekspor dalam bentuk mentah. Jadi mungkin perlu dipelajari untuk apa hilirisasinya, sehingga tenaga kerja bisa jadi riset. Yang berikutnya adalah Pertamina Rokan ini. Apakah betul anak Riau memang sudah maksimal bekerja di situ? Dulu permintaan tenaga kerja itu di Caltech dulu
minta sampai ITB. Anak kita memang tidak bisa ikut karena kami di Untri tidak ada keminyakan, tidak ada geologi dan geofisik dan sebagainya. Tapi ternyata anak Riau tak pun cocok-cocok betul keahliannya. Mereka sukses di BOB, sukses di BSP, bisa juga mengelola kan sebetulnya kan. Nah, jadi kadang-kadang syarat-syarat itu sengaja diberikan supaya kita tidak bisa bersaing gitu. Jadi itu bisa diperjuangkan lah. Toh mengerjakan itu hanya sekedar operator aja sebenarnya kan, bukan menganalisis minyak, menganalisis itu sudah ada apanya, sudah kontraktornya. Iya. Nah, jadi hal-hal seperti itu mau pemimpin ke depan untuk bisa mengoptimalkan anak-anak kita dalam bekerja. Mungkin itu aja. Saya tak biasa juga sih cerita soal itu, tapi usaha juga untuk. Silakan Pak Saiman. Bagaimana komentar? Dari perencanaan awal 2019 itu kan sudah kita susunkan sebenarnya. Jadi kami waktu itu mengambil data 10 tahun. Nah, kira-kira PBD provinsi itu selama 10 tahun sebelumnya distribusinya kemana yang terbesar, itu kan sudah buatkan. Memang selama 10 tahun sebelum periode Pak Hasan itu kan distribusi APBD-nya Meranti itu hanya dapat 5%, Pak, dari seluruh bantuan yang di provinsi, kabupaten, kota. Yang terbesarnya kan justru Pekanbaru nomor 1, kemudian Kampar nomor 2. Kampar itu pun karena wilayah ini border Pekanbaru Kampar, banyaknya di situ. Nah, itulah asalnya kemarin misalnya ada distribusi yang proporsinya wilayah-wilayah yang tadi proporsi awalnya kecil kita besarkan itu yang kami sampaikan ketika menyampaikan di Meranti sosialisasi. Tapi memang balik lagi ke eksekusinya. Nah, ketika teman-teman di OPD tidak memahami konsep awalnya, dia berjalan seperti lintas biasa. Nah, itu persoalan karena memang yang mengkomunikasikan program itu, rencana itu dengan OPD itu nggak ada, Pak. Yang Pak Gubernur pun misalnya terkait dengan konsepnya kan tidak terlalu mendalam juga dari awal gitu. Dia hanya melaksanakan apa yang sudah dilakukan, tapi secara rutin saja berjalan. Nah, mestinya kan itu perlu memang perbaikan ke depan. Nah, kemudian terkait dengan yang disampaikan yang pendidikan tadi, Pak, memang sangat miris lah cara kerja sih sebenarnya. Saya pengalaman misalnya jadi manajer di pabrik di Malaysia, Pak, manajer pabrik itu manajer produksi. Kemudian manajer marketing orang Inggris. Nah, saya tanya, ini dengan yang punya nih, karena kebetulan yang punya pabrik itu adalah profesor dua-duanya. Memang yang diproduksi di pabrik itu adalah hasil penelitian di kampus yang dikomersilkan. Karena ada cara pandang yang berbeda. Misalnya kalau kita kan sampai hari ini mungkin ketika melakukan penelitian itu sudah bangga dengan menerbitkan tulisan jurnal, fokus. Nah, kalau Malaysia kan sudah tidak itu lagi, Pak. Yang mereka pikirkan adalah ketika kami membiayai penelitian Anda jamin nggak sampai komersil hasil penelitiannya? Karena yang dimanfaatkan itu oleh masyarakat bukannya tulisan, tapi adalah produksi yang dihasilkan dari apa yang Anda tulis. Dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian, Pak. Kan itu yang dinikmati masyarakat. Iya. Nah, itu yang cara pandang mereka. Nah, kemudian saya tanya yang Profesor Hawadiah itu yang punya produk itu, ini Prof sebenarnya kenapa marketing manajernya orang Inggris? Oh, kita ini kan orientasi global market, penduduk Malaysia itu terbatas, jumlahnya sedikit. Artinya potensi pasar kita itu internasional, terutama Eropa dan Amerika dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka yang memahami negara-negara Eropa itu, maka kita letak di situ marketingnya orang Inggris. Nah, kita kan berbeda nih, misalnya Telkom, orang Amerika kita pakai menggarap orang Indonesia kan. Itu kan cara pandang, Pak. Terbalik. Nah, di mereka tidak begitu cara pandangnya. Cara pandangnya ketika ada ekspektasi masuk di negaranya, justru ya membahas global market itu. Nah, di kita kan orientasinya justru kita bawa orang luar untuk menggarap kita. Nah, ini kan perlu diperbaiki. Makanya saya sampaikan tadi bahwa memang pemimpin ke depan ini memang harus sadar merubah cara pandang. Tapi kan harus ada yang memberi masukan, Pak. Jadi salah satu mungkin kriteria yang disampaikan Prof. Betul itu yang Prof. Ajay juga bisa komunikatif. Selain itu memang harus mampu mendengarkan, harus mau mendengarkan maksudnya. Nah, kalau tak mau mendengarkan sama juga tidak. Ya. Baik, Pak Azhar. Oke. Ini kita ini persoalan pertama lagi, Pak. Ini persoalan tambah atas dalam sumber ada dua, Pak. Mungkin ini Pak inilah sebelum politik, ya, gambaran kekuatan politik nanti ya. Ini
Rocky Gerung nanti yang. Sebab itu adalah Pak Muhammad Ansor. Ya. Mungkin dari segi ini Pak Ansor, ini kan kita kan urgensi daripada pemimpin Riau ini bagaimana potensi Riau ini ke depan. Ini betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi kepentingan rakyat, Pak. Yang selama ini kita melihat bahwa ini belum maksimal dikelola dengan baik. Coba Bapak memberikan solusi ke depan bagaimana? Pendek mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, senang sekali bisa saya bisa mendengar dari orang-orang yang selama ini kami ikuti, kami pantau beritanya terkait dengan isu-isu keriauan. Ya memang apa yang perlu kita inikan, memang kita dalam situasi yang perlu berpikir secara serius tentang bagaimana ini kita ke depan, Riau ke depan, dan tantangan kita adalah bagaimana bagaimana mengkonsolidasikan sumber daya yang kita punya, baik sumber daya berbagai aspeknya. Yang kita ini kan Riau dikonstruksi sebagai daerah yang kaya, tapi pada pihak yang sama kita menyaksikan persepsi di luar tentang Riau yang kaya itu dalam hampir 2 dekade terakhir, maaf 1 dekade terakhir, itu kita tidak melihat masyarakat barangkali tidak melihat. Dulu kan kita mengenal semacam autopilot itu persepsinya tentang dia, bahwa dia berjalan flat aja tanpa kendali yang ada pemerintah dalam jalannya secara sadar. Dan bagaimana tantangan kita adalah merumuskan satu visi yang kita rumuskan ulang bersama dan membuat apa yang ingin kita tuju titiknya itu terjadi dalam kesadaran kita. Jadi membuat seluruh dimensi kita, dimensi masyarakat kita, elitnya itu merumuskan dan menggerakkan itu secara sadar menuju titik itu. Saya pikir pada wilayah itu yang kita menjadi tantangan kita, karena modal dasarnya kita punya, tapi kita nggak tahu konstruksi yang seperti itu muncul itu ini. Saya ini barangkali itu saja ya. Jadi antara desain dan solen ya. Apa yang menjadi apa yang diinginkan dari kenyataan pertama ya. Oke, baik. Nah, ini Pak Sulaiman, kita nampak tadi gambar Pak, masalah Riau ini kan tergantung pada figur nih. Pemimpinnya Riau ini yang bisa membawa perubahan tadi itu. Kira-kira kalau gambaran politik di Riau nanti pilkada itu yang maju ini siapa kira-kira nih? Dari konsentrasi politik, hasil apa nih? Hasil pemilu nih kira-kira ini. Ini perlu Pak ya? Tembak 12 menerawang lah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wan Abu Bakar. Tentu yang saya hormati ada 2 mantan rektor universitas besar di Riau, Universitas Riau dan Universitas Islam Riau. Kemudian Bang Ajarudin, teman berdiskusi dalam kekuasaan sebenarnya. Kemudian ada Bang Irwan Nasir juga, ada Bang Yunus, kawan-kawan yang lain yang masih stay di acara Tuan Channel ini membincangkan tentang masa depan Riau. Pertanyaan terhadap pasca pileg, kemudian figur-figur mana yang relevan untuk mencalonkan diri, karena tadi disebutkan bahwa hasil dari diskusi malam ini adalah pemilihan kepala daerah itu sangat ditentukan oleh figur tadi kalau nggak salah kesimpulannya begitu, figuritas. Memang kita setuju bahwa pada setting masyarakat politik yang saya anggap tradisional, dia masih terjebak pada soal-soal figur, karena dianggap figur masih menyimpan banyak impian dalam sebuah sosok. Misalnya figur yang
figur yang rendah hati, figur yang agamis, figur yang intelektual dan lain sebagainya, itu akan mencerminkan keinginan masyarakat yang ada di daerah tertentu. Maka figuritas dan preferensi politik pemilih itu akan terhubung. Jadi suasana politik itu yang senantiasa terus terbangun di sistem politik kita di Indonesia. Jadi saya kira tidak hanya di Provinsi Riau, tapi ini juga berlaku secara umum di provinsi se-Indonesia. Bahkan di pemilihan presiden juga figur menjadi penting untuk selalu dibincangkan oleh pemilih. Nah, pada pertanyaan Tuk Wan tadi, ya sejauh ini pada pembacaan masyarakat pemilih, ya kita setuju bahwa figur yang dimunculkan itu adalah figur yang dikehendaki pastinya. Artinya figur yang dianggap oleh pemilih secara umum memiliki kriteria-kriteria yang mampu untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintah. Fungsi-fungsi dasar tadi sudah disampaikan bahwa dia mampu mendistribusikan keadilan, justice di situ. Dia mampu merancang atau merencanakan pembangunan. Itu jelas, yang begitu jelas. Dia jauh dari sikap-sikap yang tidak populer. Dia punya integritas. Nah, ini kan dimensi-dimensi yang harus ada dalam kriteria figur. Di luar itu, di luar soal figur yang kita sepakat bahwa itu menjadi poin penting dalam konteks preferensi politik pemilih, saya kira juga hal yang tadi disampaikan oleh Dr. Ansor bahwa pembaca politik terhadap situasi negeri Riau atau soal keriauan memang dibaca positif dan negatif oleh orang di luar Riau. Kita setuju itu karena memang ketika di tracking kita nggak bisa tutup mata bahwa banyak soal-soal yang menghampiri pemilih, menghampiri kepala-kepala daerah yang ada di Riau beberapa periode yang lalu. Nah, ini jadi penting untuk diperhatikan agar kemudian kesan-kesan politik buruk yang dialamatkan kepada Riau itu pelan-pelan dengan diskursus yang dilakukan oleh civil society dengan kelompok-kelompok masyarakat menengah ke atas itu bisa diinjeksikan ke masyarakat yang lain. Jadi posisi penting Tukuan Channel Podcast, Cakap Santun dan lain sebagainya itu sebenarnya dalam konteks literasi politik. Jadi ini akan bisa disampaikan melalui media YouTube, itu nanti akan ditonton, dibaca oleh masyarakat yang lain sehingga sosialisasi politik itu sampai ke banyak orang itu. Sehingga paradigma tentang berpolitik, pemahaman mereka tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara itu bisa sampai. Nah, jadi saya kira di samping soal figur yang memang dia sudah terbentuk melalui lingkungan yang dia punya, tapi kemudian juga hal penting yang patut kita persoalkan adalah bagaimana civic culture, masyarakat kita ini juga punya kemampuan untuk bisa saling berhadap-hadapan dan equal, bisa setara dengan figur yang dia impikan itu. Nah, kalau pola hubungannya masih tradisional, pola hubungannya masih komunal, ya maka kita masih ada dalam situasi yang seperti saat ini. Jadi massa itu dimobilisir, massa itu dimobilisasi. Jadi kalau pada posisi massa dimobilisasi, maka pola hubungannya superior dan inferior. Nah, itu yang perlu kita upgrade agar pola-pola komunikasi, pola hubungan antara rakyat dan yang di elit dan massa itu bisa equal, sehingga ada kesetaraan di situ. Maka ketika dia sudah berani mengatakan tidak pada struktur kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka disitulah sebenarnya demokrasi bekerja. Saya kira itu, Pak Wacana. Baik Pak, jadi sulit juga nih ya. Karena kalau melihat kenyataan masyarakat kita ini kan pragmatis nih Pak. Ini soal ini. Oportunis lagi kan, ini persoalan yang kita hadapi ini. Jadi baik, ini luar biasa tuh malam ini ya. Kita sudah dapat merekam ini
tinggal merumuskan lagi. Cuma mungkin ada stressing mungkin yang perlu disampaikan oleh 3 narasumber ini untuk dari apa yang kita bicarakan tadi itu Pak. Mungkin Pak Prof Haji kira-kira apa stressing penekanan? Ngambil yang dari simpulan itu aja bahwa ke depan ini, ya kan, topnya itu bagus, eksekutor itu yang tidak bagus, harus berani mengambil sikap dan tegas. Itu ya. Ya, yang kedua, ketika dalam 1 atau 2 tahun nampak tak berjalan, itulah gunanya tegas itu, potong. Bahasa lainnya ganti. Gitu. Nah, yang ketiga, komunikatif harus, terutama kepada misalnya gubernur dan bupati. Ya kan, karena dalam undang-undang kan gubernur ini kan mewakili pemerintah pusat. Nah, logikanya, iya, keberanian dan merangkum dan segala macam gitu. Nah, yang terakhir ini, dulu sering kita bincangkan dengan Pak Azhar, data Pak. Data ya, harus punya. Data SD berserak, kacau beliau, SMP apalagi, SMA ini. Ujung-ujungnya bagaimana? Yang diberi beasiswa itu siapa? Tak tentu arah. Iya, perlu ada suatu kajian yang mendalam. Tegas. Tegas. Itu dia. Oke, terima kasih Prof. Mungkin Pak Ditri. Iya Pak. Yang penting lagi saya kira ini Pak, bisa membaca lagi, membaca data. Jadi data, misalnya data tentang pendidikan itu, ya. Sebab bukan ini, data itu ada. Kemudian kita hanya membaca data dalam arti mengungkapkan ini data kita, ini kondisi, kan seharusnya bukan gitu. Tapi kita harusnya bisa menganalisa dengan data ini kita ke depan itu akan seperti apa. Nah, oke, kita akan seperti apa. Tapi juga tadi kan ada kelemahan-kelemahan yang kita apakan. Ketika seorang pimpinan itu, seorang gubernur, seorang bupati, kita baca, ya umpamanya kita dari kampus, bagus. Tapi ketika dalam pelaksanaan ternyata nggak bisa. Berarti ada antara pimpinan dengan umpamanya OPD dengan apa ini perlu juga ada penguatan. Kalau tidak, ya saya khawatir yang kejadian sebelumnya itu karena itu. Jadi hubungan antara ini dengan yang di bawah itu enggak connect, cara pikir itu enggak connect. Ya. Makanya diskusi ya dulu sering itu kalau tidak salah dengan Pak Wan itu malam kita diskusi apa gitu. Ya masih enak, kita juga saling kritik, tak ada yang marah. Ya. Tapi sekarang jadi dendam ya. Oke, mungkin terakhir ini jam 00 Pak. Iya. Maaf Pak Wan. Tapi paling tidak begini sebagaimana sampaikan tadi seluruh dari yang hadir. Mungkin juga nanti Pak Saiman ya, mungkin perlu harus juga mensosialisasikan begini Pak. Konsep kita kan, saya selalu menyampaikan juga begini, pola kepemimpinan kita ini model panjat pinangnya yang dorong lagi. Kalau kita kan modelnya sekarang kan, kalau panjat pinang satu naik ke atas, yang ramai narik ya Pak. Gimana kalau dihilangkan panjat pinang saja yang lain? Jadi ini filosofi. Iya, banyak, tidak bagus. Artinya mestinya kan supaya yang di atas itu siapa, kita dorong sama-sama dia, tapi bukan menariknya malah. Nah sekarang kasusnya banyaknya begitu Pak, ketika satu sudah naik, si anu menyebut sini, si anu begini, tarik-tarik. Persoalan kita sama-sama, artinya perlu ada memang memberikan pemahaman bahwa ini kita harus dukung sama-sama. Persoalan nanti terlepas, pastilah punya kelemahan Pak, pemahaman masing-masing. Tapi paling tidak bahwa kita harus memandang bahwa kedua ini punya loss potensi sangat besar. Saya kemarin komen di grupnya WASP itu, kenapa Riau seperti ini, salah satu diantaranya adalah tadi sampaikan Pak Detri terkait data underground ekonomi cukup besar. Underground ekonomi, yang kedua undercover ekonomi di sini. Nah ini kan persoalan besar Pak. Dan ini kan harus didiskusikan, harus dibicarakan terus, itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, terkait dengan persoalan menyangkut tentang yang disampaikan Pak Iwan Nasir tadi. Kondisi hari ini kan masyarakat kita kan dari satu sisi memang dari oportunis ya Pak. Nah kemudian oportunis karena memang salah kita dalam memberikan penjelasan. Nah ini kan misalnya contoh di kampus saja lah Pak. Misalnya di kampus kita juga tidak pernah mensosialisasikan kira-kira
dia mau dibawa kemana, siapa tokoh-tokohnya. Oleh karena itu mungkin ke depan perlulah mungkin membahas satu persatu Pak. Nah kira-kira kalau Pak Iwan Nasri calon dengan prestasi yang ada, kemudian kinerja yang ada, kira-kira apa sih kekuatan kelemahan yang beliau miliki kemudian untuk didorong ke depan, atau mungkin ya figur-figur yang lain. Nah kalau bisa di pembahasan satu-satu ya misalnya dari bekas yang sudah ada, kemudian kita di partai politik, lepas itu dia pebisnis, kira-kira siapa yang punya ini? Karena saya semalam sampaikan ketika minta ngasih tanggapan hampir 3 jam Pak di kantor gubernur semalam, dari jam 2 pagi sampai jam 5 sore. Ditanya kira-kira siapa Pak Azhar yang paling punya potensi yang ini, termasuk Pak Wan yang disebut. Kira-kira Pak Wan masih bersedia nggak itu mencalonkan? Karena dianggap Pak Wan termasuk yang bisa menyatukan gitu. Gitu ya. Menyatukan. Jadi saya ditanya satu-satu Pak. Nanti saya buat modelnya dan kita bahas satu-satu kira-kira seperti apa. Dan ini memang harus, artinya memang harus bisa mencari bahwa di potensinya Riau dan sebagainya harus kita kembangkan sama-sama, karena salah satu yang paling loss kita itu misalnya di industri sawit lah. Tahun kemarin saja kita kan membuat ide terkait dengan meneroka ekonomi itu Pak. Iya, meneroka. Terkait di siapa pembicara apa itu kan yang kita konsepkan kan. Nah supaya kita dapat informasi, kita dapat data. Nah oleh karena itu kita terlalu banyak loss potensi nih. Misalnya hasil jelaskan kemarin dia cukai bahwa tahun 2023 saja dia tukar sawit itu dari Riau itu 13,2 triliun Pak. Nah pertanyaannya yang dapat Riau berapa? Yang dapat siapa? Tapi itu kritiknya betul. Totalnya berapa? Cuma 300 miliar kabupaten kota. Banyak pusat bukan. Nah sekarang kan ini persoalan kita nih. Nah artinya kemampuan kita bernegosiasi dengan pusat itu yang kurang. Kemampuan legislasi kita, teman-teman di legislatif itu juga menyampaikan ini kan ada perjuangan Pak. Kebersamaannya nggak ada. Kapan dibawa ini konsep ke kampus, kemudian kita bicarakan di kampus, kira-kira oh inilah dokumennya yang harus kita runding sama-sama. Nah kalau tidak dia akan loss terus. Nah itu kondisinya. Ya tapi perhatian tadi lah. Kalau ada yang kita dukung, ya jangan model Panjat Pinang tapi main tarik ya. Panjat Pinang, real Panjat Pinang, naik satu kita dorong sama-sama itu kira-kira. Oke Pak, dulu luar biasa nih. Nampak gambarnya ya, dari apa yang itu nampak gambaran ke depan Riau gimana ya. Terutama menyangkut tadi potensi dan langkah-langkah berikutnya dan melihat pengalaman selama ini. Nah, memerlukan figur yang kuat. Nah, oleh karena itu memang tujuan akhirnya kita jangan sampai Riau ini kehilangan marwah lah. Itu yang penting kehilangan marwah. Kenapa? Karena selama ini Riau ini sudah 10 tahun menjadi objek aja. Kita jadi objek aja, objek perburuan. Ya, jadi kita tidak punya apa-apa. Dan kita sadar. Iya, pemerintah pusat dari sisa devisa negara, kekayaan alam kita sekarang ini, aduh sedih kita. Berapa persen yang tinggal lagi potensi kita kan? Selama ini bisa negara yang sebesar dinikmati lagi Riau kan ya. Nah oleh karena itu saya jangan mau lagi kita menjadi sapi perahan lagi. Nah untuk itu saya sejalan tuh untuk sehingga bagaimana kita mencari pemimpin yang punya kemampuan ya untuk bernegosiasi dengan pusat itu, harus ada keberanian, kewibawaan itu. Nah kita menampung minta menunjuk hati. Janganlah menampung jangan menampung pakai kain buruk juga lagi ada. Kain buruk beri ke untuk mengelap air mata kan jangan. Sudahlah ya oleh perlu betul tuh kita saya sejalan ini ke depan nih. Nah sekali lagi saya bilang ini perlu kita sosialisasikan Pak. Pemikir-pemikir ini perlu sosialisasikan. Oleh karena itu untuk One Channel ini akan berseri Pak kita sharekan. Ya. Insyaallah mungkin demikianlah encik-encik tuan-tuan dari hasil diskusi kami pada malam hari ini. Ini merupakan awal daripada merumuskan kebijakan-kebijakan depan untuk menuju Riau yang lebih maju dan lebih bermarwah dan melakukan perubahan ke depan ini. Insyaallah. Amin. Kita memerlukan pemimpin yang berani untuk melakukan perubahan Riau ke depan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.